Mitra NASA dimanapun Anda berada, jumpa lagi di grup FB Pertanian Organik NASA. Pada kesempatan kali ini kita akan meliput bincang-bincang bersama mengenai teknologi organik NASA yang diterapkan di tanaman melon. Nah, pada saat ini kita ada di lokasi laboratoriumnya Primanusa. Nah, nanti akan kita bincang-bincang bersama Pak Fahmi dan Pak Debi sebagai pelaku ya, di bagaimana teknologi NASA ini diterapkan pada teknologi melon yang sangat luar biasa ini, terutama di hidroponik ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita tekso di sana dengan Pak Insinyur Fahmi Rosadi dan pelaksananya Pak Debi. Ya, kita ke sana. Ya, ini alhamdulillah Mitra NASA dimanapun Anda berada, ya, bagaimana kiat-kiat kenapa ini bisa tercipta, ya, tercetus ide untuk pembuatan budidaya tanaman melon secara hidroponik ini. Nah, nanti kita akan langsung bincang-bincang dengan Bapak Fahmi. Selamat pagi Pak Fahmi Rosadi. Semangat pagi. Semangat pagi ya. Ini kita langsung live dari grup pertanian organik NASA, grup FB Pertanian Organik NASA. Ini kita ingin lebih tahu bagaimana ide terciptanya budidaya organik dengan teknologi NASA, terutama untuk melon ini di hidroponik yang Pak Fahmi buat ini. Ide awalnya seperti apa dan kiat-kiat apa yang sudah dilakukan supaya tanaman melon itu menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan melon-melon yang biasanya. Silahkan Pak Fahmi. Baik, terima kasih. Semangat pagi semua, pemirsa NASA dimanapun Anda berada. Sekarang kita berada di, sebenarnya ini ruangan sempit saja, jadi memanfaatkan ruang kosong saja, kurang lebih mungkin sekitar 70 meter persegi saja luasnya ya. Namun karena ini tidak ada termanfaatkan ya, dulu ini gudang ya, dulu ini gudang, kemudian kita rombak dan kemudian tidak ada fungsi ya, sehingga timbul ide untuk bisa memfungsikan, memanfaatkan lahan yang sempit ini untuk lebih produktif, bisa menghasilkan sesuatu, baik itu dari sisi produksi pertanian, karena kita bergerak di pertanian, ataupun dari sisi ipteknya, teknologinya, karena di sini adalah kita sedang meneliti juga dalam rangka untuk penelitian atau riset juga. Jadi kita akan menemukan formula-formula budidaya, cara-cara budidaya yang terbaik setelah melewati beberapa fase, mungkin sekian panen ya. Ya, kita akan menemukan pola yang standar yang itu bisa kita berikan nanti kepada seluruh distributor NASA di Indonesia untuk pertanian modern, semi modern seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi ini greenhouse-nya juga cukup sederhana. Kalau kita lihat di sini hanya memanfaatkan kayu-kayu bekas saja ya, bekasnya gudang kemarin. Terus kemudian atasnya tidak perlu menggunakan seperti yang di atas itu, tapi cukup menggunakan plastik UV. Plastik UV Mas Devi ini yang setiap hari ini berkutat di sini ya. Yang beliau juga ahlinya di bidang greenhouse dan hidroponik ya. Jadi latar belakangnya itu saja. Kita akan menunjukkan kepada para pencinta pertanian Indonesia, khususnya para distributor NASA, member NASA, dimanapun Anda berada, bahwa Anda jangan pesimis, walaupun dengan kepemilikan lahan yang sempit pun kita bisa memproduksi sesuatu yang itu secara ekonomi juga bisa sangat menguntungkan sekali. Jadi contohnya ini 70 meter, ini bisa ditanami berapa tanaman Mas total? Ini hampir
ratusan. Bayangkan, hanya 70 meter kita bisa menanam 500 tanaman. Bayang, kalau untuk lahan biasa kira-kira setara dengan berapa, Mas? Kalau 150-an ya. Hah? 150-an ada nggak yang kurang kayaknya? Ya lebih lah, mungkin sekitar 1000 meter lah ya. Kalau untuk 500 kalau itu di lahan. di lahan, mungkin di atas 1000 meter mungkin ya. Seperti itu. Jadi ini merupakan wujud sekaligus memberikan contoh kepada Anda semua bahwa yang sempit pun bisa kita optimalkan dengan budidaya seperti ini. Begitu Pak Agus kira-kira. Kemudian saya lihat ini kan banyak berbagai macam varietas-varietas yang ditanam ya Pak ya. Ya. Itu ada varietas apa saja ini Pak? Monggo Pak Debi. Pak Debi Yang tahu. Itu kan di sini ada beberapa varietas. Yang pertama pakai jenis Golden Legita, kemudian Nyuki nanti, kemudian ada Sakata Glamor, ada Tirani, ada Rangipo, ada Intanon, juga ada Apollo. Memang sengaja di dalam ruang yang sangat terbatas ini kita coba beberapa varietas untuk uji hasil apa rasa dari nutrisi yang sama itu seperti apa gitu. Nah ini kebetulan kemarin ada di tes, kayaknya breaknya masih masuk di premium karena di atas 13 breaknya. Seperti itu Pak. Oke. Kemudian lanjut Pak Fahmi ya. Ini kan banyak sekali apa ya kendala-kendala. Mungkin dalam greenhouse ini kan banyak kendala, mungkin pengaruh sinar, kemudian kelembapan, kemudian bagaimana menjaga suhu ini. Nah, apa kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka budidaya melon di greenhouse ini, Pak Fahmi? Oke, saya menjawab umum saja, nanti secara detailnya Pak Debi ya yang menggarap setiap hari. Jadi kalau sekarang ini jujur aja yang menjadi kendala kita adalah kurangnya sinar. Itu yang paling utama ya Pak Debi. Karena ternyata pada bulan Juni ini yang kita perkirakan kemarin sinarnya sudah cukup bagus. Karena hujan seharusnya sudah selesai, ternyata di Jogja ini setiap hari masih hujan. Sehingga praktis hanya mungkin sekitar setengah hari saja. Mungkin kalau dihitung dari jam 6 pagi atau jam 7 pagi hanya sampai jam 2 siang, jam 2 siang setelah itu hujan. Jadi cukup pendek, sinarnya nggak sampai 7 jam sehari. Jadi jam 7, 7 jam lah ya, 7 jam saja, nggak sampai 10 jam. Ini menjadi hambatan kita karena jelas akan berpengaruh terhadap proses fotosintesa. Terus kemudian selain itu juga bahwa ini karena pertama kali, jadi kita masih memperkerjakan staf yang secara skill itu masih dalam taraf latihan, jadi belum expert sekali, sehingga ada beberapa hal kesalahan dalam perkawinan ya Pak Debi ya, dalam polinasi yang itu lewat jamnya sehingga menghasilkan buah yang tidak sesuai harapan. Terus kemudian kendala lain kalau ini tidak ada ya, karena untuk greenhouse ini praktis untuk pestisida zero. Kita kemarin hanya menggunakan korin sama glio ya. Jadi zero, hanya korin sama glio saja, ternyata berbagai macam OPT itu sudah bisa kita tangani. Tidak ada pemberian pestisida kimia ya. Jadi ini dikatakan melon organik. Ya memang kalau dari pupuknya kita menggunakan pupuk kalau dari kita itu yang paling kuat adalah Green Star ya. Kalau yang dipakai untuk pemupukan ini. Nah, namun demikian kita sedang menguji juga produk sejenis Abemik, tapi nanti mungkin namanya apakah Nasamik atau apa, yang itu memang khusus nanti akan kita keluarkan untuk NPK ya, NPK khusus untuk greenhouse ya. Jadi nanti akan kita keluarkan, karena kita keluarkan sekarang ini harus berproses izin, sedangkan sekarang ini kita tahu semua bahwa proses perizinan sangat rumit di Indonesia. Jadi kita tunggu saja nanti kita akan keluarkan. Namun demikian produksi sudah bisa kita lakukan sekarang ini. Teknologi sudah finish, sudah kita pegang ya. Jadi itu, monggo Pak Debi kalau mau nambah secara detail kira-kira permasalahan apa yang produk NASA yang digunakan tadi yang paling banyak hanya Green Star atau ada yang lain lagi Pak? Kalau
idealnya yang dipakai itu Green Star saja udah cukup ya. Tapi kalau misalnya mau kombinasi menggunakan ini selain ABMI kita ya, menggunakan apa namanya yang baru, yangnya pupuk itu BSA juga nggak masalah. Ya, tapi Freetop jangan dulu karena kita belum meneliti benar Freetop ini efektivitasnya terhadap buah ini karena Freetop itu kan juga kandungan hormonnya tinggi sekali untuk buah. Betul. Nanti kita akan buatlah di lahan yang lebih luas kita sekarang sedang siapkan nanti. Monggo. Oke. Ya tadi disampaikan permasalahan yang saat ini sangat dominan itu memang di penyinaran gitu ya. Nah itu mungkin bisa menjadikan review bahwa kalau sinarnya kurang mungkin harus ada rajin pemangkasan sehingga penyinarannya bisa merata seperti itu. Jadi nanti bisa dilakukan seperti itu. Jadi lebih rajin untuk mengamati kondisi tanaman ketika tertutup daun overlap itu bisa dijarangkan seperti itu. Kemudian tadi disampaikan juga bahwa tenaga yang menangani ini memang masih banyak perlu latihan lagi, tetapi dalam kondisi yang sangat terbatas ini dengan hasil yang semacam ini ya sudah alhamdulillah sudah cukup memuaskan gitu. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu banyak kendala-kendala yang sudah disampaikan, tapi alhamdulillah lewat inovasi-inovasi yang luar biasa ini ternyata hasilnya juga sudah luar biasa di samping kendala-kendala itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bisa melihat ya berapa ya biasanya kalau ukuran melon itu kan ada bricknya ya, tingkat kemanisan. Ternyata di sini tingkat kemanisannya juga sudah luar biasa ya Pak ya. Sudah mencapai berapa Pak? Selalu di atas 13. Jadi 13 ya. Minimal itu 13, kemarin 14 malah. 14. Melon umum di luar sana itu paling sekitar di bawah 10 ya Mas? Di bawah 10. Jadi kalau kita tanam di lahan biasa itu biasanya masih di bawah 10. Tapi karena kita ini benar-benar memanjakan melon dengan menggunakan nutrisi yang sangat cukup lewat air ya, lewat sirkulasi air, itu bisa mencapai di atas 14. Itu panen ya. Kalau dibiarkan 2-3 hari itu bisa sampai 17-18. Itu pengalaman kami. Nah, kita bisa melihat ya bricknya yang benar berapa. Kita akan Brick itu apa? Oh ya, brick itu kadar gula. Jadi brick itu kadar gula dengan menggunakan alat refraktometer namanya. Ya, mungkin bisa tunjukkan Mas. Ini adalah alatnya. Ini menggunakan refraktometer. Nanti ditaruh di ujung sini. Ini buka ya. Ini buka, ditaruh di sini, kemudian tinggal dilihat nanti akan keluar angkanya di situ. Ada skalanya gitu. Jadi di situ akan ada angka 10, 11, 12 dan seterusnya. Nah, semakin manis, semakin tinggi angkanya. Nah, kita mungkin bisa coba. Oke, Mitra Rasa, untuk lebih jelasnya berapa kadar gula melon kita bisa panen langsung yang ada di depan kita. Kita panen. Ayo yang kita ikuti. Aja. Nanti kita ukur kadar gulanya berapa. Jadi ya. Ini yang di depan ini tidak di greenhouse, jadi kita ada dua pola. Kita coba juga walaupun dalam skala kecil, bagaimana budidaya melon di tempat yang benar-benar terbuka. Sing ndi, Bang? Mana? Tadi yang mau dipanen mana ini? Boleh yang kuning, boleh yang kuning aja yang menarik, yang gede itu ya. Cukup. Nih, Mitra Nasa, nanti kita bisa ukur bricknya, guntingnya mana? Guntingnya. Ya. Nanti kita ukur ya, tapi ukur fresh. Nanti kita ukur dulu yang fresh sama yang sudah disimpan sekitar 3-4 hari. Ya, ini tunjukkan nih, Pak Gus. Ini. Nanti kita ukur. Ini yang fresh langsung dari Fresh from the oven. Langsung panen ya. Nanti sama yang sudah kita panen kita bandingkan. Oke, kita kembali ke sana, ambil ngukur. Mas, kita ke sana. Jadi sebenarnya kalau berani seperti yang mungkin bisa sedikit Mas Dimas saya jelaskan. Ini modalnya nggak terlalu besar. Jadi ini hanya memanfaatkan ukuran ruang kurang lebih sekitar 2,5 kali 3 lah ya.
atau ya 2,5 kali 3, jadi 7,5 meter saja. Itu ternyata kita bisa memproduksi melon dengan jumlah, ya kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 60 ya Mas ya. 60, bayangkan. Hanya ruangan 7,5 meter kita bisa nanam melon sampai 60. Dan ini tidak hanya untuk melon saja, bisa Anda pakai semangka dan sebagainya. Jadi nanti ada semacam training panduan kalau misalnya suatu saat diperkenankan akan kita isi tentang bagaimana budidaya melon di greenhouse ya, lewat streaming. Sampai 65, kalau yang ada ini mungkin contoh yang seperti ini yang 70, 75. Nah, ini yang umurnya 70 hari ini Mas. 7 harian. Sudah panen. Tapi sekali ini nanti. Dalamnya oranye ya Mas. Oranye. Ini belum bisa dipanen. Ini nyawa tadi. Ini Tanam. Yang ini tak anu dulu Mas. boleh. Gimana, manis? Ini yang masih fresh, ini yang sudah 3 harian. Berapa Mas? Bisa ditunjukkan. Enggak banget ya. Ini yang anu ya. Belum waktunya mungkin. Belum waktunya ya. Gak apa-apa, disebutnya aja 9 lah. 9. Ini jadi ini tadi dari hasil pengukuran. Ini ternyata tidak sesuai harapan ya, karena sebenarnya ini belum waktunya petik ini. Ini masih perlu sekitar kurang lebih 5 hari ya Mas ya, 5 hari lagi, seminggu lagi ini baru. Nah, ini yang kita yang petik kemarin berapa? Nah, 17 nih. Ini yang matang ini belum. Nah, ini bisa nggak ini di Bisa. coba Mas. Coba. Ini yang sudah Ini yang layak sudah dipetik. 2-3 hari diperam, ini breaknya atau kadar gulanya 17, bisa dilihat. Bisa nggak? Tungguan ya. Nah, itu angkanya gitu. Ngomong bagus. Nah, itu angkanya berapa itu? 17 ya. Batasan antara yang putih Mm-mm. dan biru itu. Batasan antara yang putih yang biru itu 17 ya. Luar biasa, ini yang sudah 2 hari dipetik. Oke. Ini masih seminggu lagi nih yang saya makan. Jadi terlalu cepat untuk dipanen. Nah, ini yang 17 tadi Mas. Coba. Luar biasa Mas. Crispy-nya sudah dapat, crispy-nya sudah dapat, Mantap. tetapi apa? Break-nya yang belum. Ya biasanya break itu diperoleh pada saat proses pematangan buah. Ya. Yang banyak bekerja adalah terutama giberelinya ya, giberelinya itu. Nah, itu biasanya mendekati petik atau pada saat masa-masa tua. Kalau masa-masa pertumbuhan memang karena pertumbuhan vegetatif itu masih jalan, itu proses pematangan buah itu juga belum terlalu sempurna, sehingga penyempurnaannya biasanya pada saat sebelum petik ya, usia-usia ya sekitar mungkin kalau yang model golden ini, nah ini usia 60-65 hari. Nah ini belum ada usia segitu, jadi terpaksa kita memang untuk kebutuhan shooting ternyata
panen di lahan normal atau lahan teknologi 4.0. Jadi nanti sistem jadi 4.0 itu nanti bisa jarak jauh. Artinya kalau kita mau memupuk jam sekian, kemudian mengatur pH jam sekian dan sebagainya, itu saya misalnya pergi ke Surabaya pun bisa mengaturnya pada saat itu. Ini yang sedang kita kerjakan di lahan yang lebih luas. Mungkin karena sekarang ini masih belum ada tanamannya, jadi kita belum bisa rekaman di sana karena proses penyelesaian greenhouse-nya. Jadi kepada saudara-saudara yang sementara ini mungkin tidak suka dengan pertanian, karena pertanian dengan identik hal-hal yang kotor, pertanian itu identik dengan kandang ya, yang bau dan sebagainya. Nah, ini jadi pilihan pada Anda. Nah, ini jadi pilihan pada Anda. Memang ini di awal kita investasi, namun investasi itu kita bisa sesuaikan dengan kantong kita. Tidak harus seperti ini, tidak harus menggunakan besi seperti ini ya. Bisa menggunakan bambu, bisa menggunakan kayu sekitar rumah ya. Itu bisa, kreativitas Anda ya. Adapun netnya nanti misalnya butuh net, itu bisa menghubungi TS dari NASA kalau nggak tahu tempatnya. Tapi kalau tahu tempatnya sebenarnya di setiap kota ada Mas ya. Setiap kota ada ya, setiap kota ada. Kebutuhan untuk greenhouse setiap kota ada. Nanti kita konsultani siapa yang mau bikin greenhouse ya. Jadi seperti contohnya saya sebut aja nama karena kebetulan distributor NASA itu banyak yang kenal, yaitu Pak Kusnanto ya, Kusnanto Blitar. Itu greenhouse 500 meter persegi itu hanya butuh biaya ya untuk greenhouse saja di luar tanaman ya, itu kurang lebih hanya 30 juta saja. Ini murah sekali itu ya, murah sekali. Berarti kan kalau kita mau seperti ini berarti bagi 10 hanya 3 juta kan? 3 juta. Hanya 3 juta udah selesai. Dan memanfaatkan lahan kurang lebih sekitar 100 meter persegi. Dan itu sudah bisa sampai tadi berapa ratus? 500 pohon. 500 titik tanaman. Nah, jadi ini masukan kepada saudara-saudara generasi penerus pertanian ya, yang banyak sekarang ini meninggalkan dunia pertanian karena mereka melihat pertanian identik dengan suatu hal yang kotor, ya bau dan sebagainya. Ini alternatif pertanian masa depan ya. Nah, alternatif pertanian bukan untuk membunuh pertanian tradisional, tapi ini adalah alternatif. Silahkan dipilih. Ini jangka panjang, bisa sampai 10 tahun ini ya, tanpa perawatan, bisa sampai 10 tahun. Tapi kalau misalnya pakai plastik 6 tahun, 7 tahun baru diganti plastiknya. Jadi begitu kira-kira gambaran tentang pertanian greenhouse atau hidroponik ya. Ya, seperti itu. Mungkin suatu saat kita mau mengadakan pelatihan entah itu offline atau Zoom atau online atau untuk membahas mengenai pertanian hidroponik ini. Karena hidroponik ini kalau mau menggunakan sistem yang seperti yang kita miliki ini ya, saya pikir semuanya memang harus mempelajarinya, kelasnya sudah harusnya seperti ini, jangan pelajari yang sederhana. Nah, kalau ini mau di downgrade ke sederhana itu lebih mudah. Tapi kalau kita belajar yang sederhana dulu ya, kemudian suatu saat kita ingin yang lebih tinggi ya, bahan-bahannya lebih tinggi, kemudian sistem budidayanya lebih tinggi, itu akan kesulitan. Nah, makanya lebih bagus yang lebih tinggi saja kita kuasai, sehingga ketika kita downgrade ke yang lebih rendah, itu lebih mudah bagi kita. Ya, seperti ini harus ada mungkin saya tunjukkan Mas Dimas, ada ininya ada tandon airnya seperti ini, bisa. Ini adalah
adalah tandon air. Disinilah kita melakukan pemupukan, ya. Pemupukan dilakukan di sini, baik pupuk Green Star, BSA, kemudian nasamiknya, ya, nasamiknya itu di sini. Nanti kita berapa hari sekali, Mas Devi? Itu bisa 3 hari sekali nambah. 3 hari sekali, dan itu diukur apa ya? PPM-nya, PPM-nya ya. berapa kandungan nutrisinya, kemudian pH-nya, kami hanya itu mengendalikannya. Jadi yang dijaga apa, Mas? Yang dijaga supaya stabil PPM-nya. Ya, PPM-nya Berkisar itu berapa kalau melon? berkisar 800 ya, kita termasuk Ada alatnya, Mas, bisa tunjukkan. ada, sebentar. Mas David. Mas David. TDS meter sama pH, Mas. Jadi itu yang harus dikendalikan di sehari-harinya ya, PPM-nya nggak Harus boleh sekali. boleh Irit malah. turun, nggak boleh kelebihan. Kalau Ringnya berapa, Mas? ringnya ya itu 800 itu paling naik. Boleh 50, tapi di bawahnya juga 50, diusahakan seperti itu. 850, 750 sampai 850 ya. ya, kayak gitu. Terus untuk pH-nya itu nggak boleh di bawah 5,5, jadi 5,5 sampai 6, jadi Kita pH-nya itu. sekalian ngukur TDS-nya, Mas David. TDS-nya Mas. Jadi supaya semuanya tahu benar. Jadi ini nanti yang kita puter ya, kita puter ke Peralon media ya, peralon ke media ini kita putar, ini jalan terus ya, Jalan terus, ya. jadi pompa, Ya. ini dengan menggunakan pompa, jadi berputar terus. Pompanya cukup hemat, jadi pakai Pompa yang yang 30 watt itu sudah cukup, jadi nggak terlalu Akuarium ya. Ya, akuarium. Pompa celup akuarium. Kita. Mas David, Ini ya Mas. Biasanya pakai langsung toh. ya. pH-nya kan. Baik, ini TDS dulu aja, ukur TDS-nya. Jadi kenapa tandon ini ditaruh di bawah ini supaya menjaga suhunya nggak tinggi. Jadi suhu di Ya, nutrisi kita ini nggak ukur boleh ya, lebih. dengan menggunakan TDS. Ya, dibuka dulu. Buka dulu. Ya. Berapa itu? Berapa Mas David? Berapa aja? 878 876. 880 lah. Ya, Nah, ini sudah agak tinggi sedikit karena baru ini ya, baru ditambah ya. Ya. Tapi masih oke lah, nggak masalah. Jadi ini TDS ini harus dijaga, ini tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Karena efeknya nanti akan berimbas ke pembentukan buah. Ringnya berapa gitu? Kalau 700 750 sampai 850 harusnya. Ya. Ini 890. 90. Ya, 90. Ini masih oke, Bang. Tidak ada masalah. Nah, ini tadi kenapa dibuat seperti ini, tujuannya supaya tidak suhunya bisa stabil, jadi tidak panas ya. Nah, ini yang kita siapkan itu TDS meter, kemudian pH air, pH meter air, terus kemudian mungkin kalau perlu Termometer ya. termometer ruangan, Sama barometer itu kelembapan. kelembapan. Itu kelembapan juga agak mahal juga alatnya, Mas. Ya. Iya. Nah, ini seharusnya waring seperti ini karena ini tetangga kita ini perumahan, jadi kita seharusnya seperti ini semuanya. Jaring Panas ya. sekali karena tidak ada sirkulasi udara Ya, dari betul, sana. Jaring. Praktis hanya dari sini udaranya, sehingga panas sekali. Ya. Efek kurang dan lebihnya itu Pak, TDS tadi Pak, kalau pupuknya kurang apa? Tadi kan kelebihan, efeknya kenapa Pak? Ya. Tentu saja kalau kelebihan itu sebenarnya kan mubadir ya, artinya kenapa cukup pada ring tersebut harus diberi tinggi, itu faktornya ya di hemat di nutrisinya kayak gitu. Kalau kurang, nah itu tentu saja berimbas pada proses fotosintesis, proses penyerapan nutrisinya untuk pembentukan buah dan pertumbuhan dahan dan daun itu tidak bisa sempurna kayak gitu. Ini mungkin bisa Oke. diceritakan tiap lubang jaraknya berapa, Mas? Tiap lubang satu pralon itu. Iya. Ini masing-masing meja itu lebarnya 50,
panjangnya 6 meter. Ya, kita pakai jarak antar titik tanamnya itu masing-masing di paralon itu 50 cm. Jadi masing-masing paralon itu ada 12 titik tanam kali 4 di dalam satu meja, berarti kan 48. Nah ini ada 9 ya, 9 meja, jadi 48 kali 9 ya, ketemunya ya itulah kurang lebihnya 500 tanaman seperti itu. Cukup padat karena kita berpikirnya kan di dalam satu meja itu seperti diibaratkan kalau di lahan itu bedengan yang nutrisinya cukup subur gitu ya, cukup banyak. Jadi anggapannya ini sebuah bedengan yang subur sehingga pada kerapatan itu untuk pertumbuhannya itu sudah nggak ada masalah. Tinggal ini masalah pengaturan sinar aja di sini karena mendung-mendung terus, sehingga itu yang harus disikapi untuk penanganan ke depan. Oke, terus ini Mas mau tanya, ini saya ya, walaupun saya ini juga ikut terlibat di sini, namun ini mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau misalnya pemupukannya tidak lewat sirkulasi air, pemupukannya dengan sistem penyemprotan, kira-kira bisa nggak Mas? Kalau sifatnya tambahan itu malah dianjurkan. Jadi untuk mempercepat pertumbuhan juga. Jadi nasamik yang ada itu sebenarnya bisa diaplikasikan di daun sebagai foliar ya, gitu. Itu akan menambah kesuburan juga. Seperti itu. Terus yang model di depan itu namanya vertigasi Mas ya? Vertigasi dengan penyiraman model manual ya, kebetulan manual ya. Jadi menggunakan polybag saja, isinya kokopit ya, murni kokopit, kemudian ya disiram manual. Ya, satu hari berapa kali Mas? Itu untuk nutrisinya 1 kali, kemudian selebihnya air mengikuti kondisi ketika kurang kering ya ditambah gitu aja. Seperti itu. Untuk nutrisinya hanya sekali di pagi hari. Ini kalau model seperti ini tapi dengan menggunakan sirkulasi, artinya menggunakan vertigasi Mas. Ya. Dengan sistem pengaturan perputaran nutrisi juga bisa juga ya Mas? Oh, sangat bisa ya. Jadi modelnya banyak, ya. saudara. Jadi mungkin pembahasan mengenai model-model hidroponik bisa kita ikuti nanti suatu saat di kelas Zoom atau kelas FB streaming ya, kelas streaming. Tapi khusus membahas budidaya. Kalau ini adalah pengenalan dulu mengenai hidroponik. Jadi seperti itu. Nanti mungkin di FB streaming ada pertanyaan yang langsung secara live ya, akan kita jawab semuanya. Nah, ini masih sifatnya searah, sehingga kita masih sifatnya pengenalan ya Pak Agus ya. Iya, siap. Seperti itu. Oke, itu Mas Dimas ya. Ada yang tanya ini Pak, aplikasi Korin. Oh. Di bawah apa disemprot di atas? Aplikasi Korin itu gimana Mas? Aplikasi Korin kalau masalah dosisnya paling sudah di kemasannya sudah ada. Itu selama aplikasi di sini kita semprot dari batang sampai ke semua daun, bawah daun, atas daun. Bahkan dari ini media. Ya, dari media. Kita semprot sampai atas. Kita mandikan lah dengan Korin. Ya. Sangat efektif, tidak ada gangguan hama dan penyakit enggak kita temukan sampai dengan panen. Jadi buahnya sehat tanpa pestisida. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan lagi Mas? Oke. Sudah. Demikian Mitra NASA, bincang-bincang kami dengan Pak Fahmi Rosadi dan Pak Derby. Nanti kita bisa ikuti inovasi-inovasi apa lagi yang akan beliau sampaikan kepada kita, terutama untuk budidaya melon ini. Nah, sampai ketemu di inovasi-inovasi beliau selanjutnya. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan tetap semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Sukses buat semuanya. Ya. Mas Gus masuk grup nggak pertanyaan bisa mengikuti.
Wah, mas, nggak manisnya. Kena hujan itu. Iya. Tercuci. Oh iya. Iya, Karena ada ini, Pak. Ini yang tadi manis banget 17 ya.